Ayo adu nyali kalau berani. Kita bisa bandingkan rekam jejak SBY dengan Jokowi. Masa mau dibandingkan sama AHY? Keributan itu justru jadi bukti akan adanya ketakutan yang sangat besar dari Demokrat terhadap seorang Jokowi. Takut kalau pengaruh Presiden Jokowi yang besar itu nanti pada 2024 bakal jadi roda penggerak yang bisa memberikan kemenangan pada saingan AHY. Gitu kan? Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kalau saya jadi lawan politik Presiden Jokowi, maka saya akan sangat berhati-hati. Saya nggak akan belagak kayak jagoan, gertak sana, gertak sini. Saya juga nggak akan sok menyindir, sok menyentil. Karena yang namanya Jokowi itu pasti punya cara untuk membalas segala gertakan, sindiran, dan sentilan dengan telak. Parahnya lagi, balasan dari seorang Jokowi itu bakal terlihat oleh mata publik. Masih ingat kan soal sandal biru yang diduga merupakan bentuk sindiran dari Presiden Jokowi ke arah Demokrat dan SBY? Itu sudah lama juga ya. Kejadiannya pada tahun 2016. Apa kata Presiden Jokowi soal sandal biru itu? Beliau mengaku katanya suka yang biru. Ini bisa diartikan bahwa Presiden Jokowi tidak takut sama lawan politiknya yang identik dengan warna biru. Kemudian Presiden Jokowi menceritakan bahwa sandal yang dibelinya di sebuah mall di Balikpapan itu sedang diskon besar, yakni 50% tambah 20%, jadi harganya murah. Ini seperti menyebut lawan politiknya itu nilainya sangat murah atau rendah di mata Jokowi. Dan yang terakhir, tentu saja letak dari sandal itu, yakni di kaki. Ini sih nggak perlu dianalisa secara mendalam ya. Sudah jelas sekali letaknya di kaki dan diinjak-injak. Paham dong ya? Beberapa waktu lalu seorang politisi senior PDIP, Pandana Baban, menceritakan contoh lain ketika Presiden Jokowi membalas lawan politiknya dengan telak. Jadi ceritanya itu terjadi pada tahun 2014, ketika Jokowi tengah berlawanan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Saat itu Prabowo sempat bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan dalam sebuah acara makan bareng. Kemudian, Prabowo bertanya pada Luhut, ngapain Luhut membantu tukang andong itu? Nggak mungkin menang itu. Demikian perkataan Prabowo merujuk ke Jokowi. Lalu apa balasan Jokowi terhadap perkataan Prabowo? Setelah berhasil menang dan kemudian dilantik menjadi Presiden RI, Jokowi naik andong dari Semanggi ke Istana Merdeka. Panda menyebut Presiden Jokowi naik andong selama 3,5 jam keliling-keliling agar Prabowo melihatnya kalau lagi menonton TV. Maka Prabowo akan melihat seorang tukang andong yang telah berhasil mengalahkannya. Begitulah sebagian cara Presiden Jokowi dalam berkomunikasi ya. Sebagian ya, nggak selalu. Nggak selalu memakai simbol. Kadang ada pula yang tanpa simbol. Langsung beliau sampaikan semi frontal gitu ya. Seperti meminta agar partai politik tidak sembrono memilih capres. Ini disampaikan beliau di depan publik ketika berpidato di dalam acara Hari Ulang Tahun Golkar pada bulan Oktober lalu. Lalu diulangi lagi ketika beliau berpidato di Hari Ulang Tahun Partai Perindo pada awal bulan ini. Yang suka mengikuti berita politik pasti sangat paham kepada siapa sebenarnya sindiran itu diarahkan. Akhirnya, Nasdem dicuekin kan ketika merayakan hari ulang tahunnya. Nah, sepertinya makin kesini Presiden Jokowi makin jarang memakai simbol-simbol dalam berkomunikasi. Makin frontal gitu ya. Lebih banyak diucapkan, baik ketika lawannya ada di depan beliau maupun tidak ya. Ada kesan garang atau sangar yang makin terlihat ya. Mungkin karena para lawan politiknya ini yang makin kurang ajar. Yang enggak kapok-kapoknya memakai politik identitas. Yang tidak mau melawan radikalisme dengan terang-terangan. Bahkan ketika ada teroris yang ditangkap pun mereka tidak mau mengakuinya dan malah teriak kriminalisasi dan Islamofobia. Pembangunan infrastruktur yang dikebut oleh Presiden Jokowi malah dikerdilkan. Seakan gak ada manfaatnya buat rakyat. Yang diributkan selalu malah soal utang luar negeri dan tenaga kerja asing. Belum lagi para pendukungnya yang demen banget bikin hoaks. Jadi wajar ya jika dalam perkembangannya Presiden Jokowi ini makin kesini makin terkesan garang ya. Tentu saja kegarangan itu tidak harus selalu dalam bentuk ekspresif. Ada kalanya kail, umpan, dan catur perlu dimainkan.
Nah, ini yang saya kira terjadi di balik pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi yang jadi berita dalam beberapa hari ini, yang beliau nyatakan di depan ratusan ribu relawan di Stadion GBK. Ketika beliau bicara soal pemimpin yang mikirin rakyat, kelihatan dari mukanya yang banyak kerutan dan atau rambutnya yang putih. Tapi kalau wajahnya bersih, tidak ada kerutan, hati-hati, kata Pak Jokowi. Saya kira Presiden Jokowi bukannya memberikan kode siapa yang beliau dukung jadi capres 2024, namun sebaliknya justru memperingatkan publik untuk berhati-hati pada tokoh-tokoh yang mengklaim dirinya bakal jadi pemimpin yang bagus. Tapi kenyataannya mereka ini tidak punya kemampuan dan kesungguhan jadi pemimpin. Seperti yang wajahnya mulus, terawat kayak iklan skincare Korea. Padahal yang namanya pemimpin itu mestinya sudah biasa turun ke lapangan dalam kondisi panas maupun hujan. Boro-boro pakai skincare, waktunya bakal habis buat mikirin rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi juga memaparkan pembangunan yang telah dicapai di seluruh pelosok negeri ini, terutama pembangunan infrastruktur, yang sangat bermanfaat bagi aktivitas ekonomi rakyat. Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan di era beliau tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, melainkan sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Sementara di era sebelumnya kan enggak. Presiden Jokowi juga sempat menyebut Mandalika sebagai contoh hasil pembangunan. Katanya dulu Mandalika itu sempat sepi karena tidak ada infrastruktur pendukung menuju ke lokasi tersebut. Tapi setelah ada sirkuit MotoGP, Mandalika jadi titik pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Mandalika di era sebelum Presiden Jokowi? SBY pernah meresmikan Mandalika pada tahun 2011. Bahkan sudah dengan perincian biaya sekitar 27 triliun ya. Itu kan 2011 ya, artinya masih lama juga hingga masa jabatannya berakhir. Tapi kan enggak jadi-jadi itu rencana. Hanya di era Presiden Jokowi akhirnya bisa diwujudkan secara nyata. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan sentilan-sentilan Jokowi itu. Oleh sebab itu, pasca pernyataan Presiden Jokowi, kita bisa melihat bagaimana ributnya Partai Demokrat, bagai cacing kepanasan. Para politisi Demokrat seakan berlomba-lomba untuk menyerang balik Presiden Jokowi. Andi Arief sepertinya jadi yang paling banyak melontarkan serangan ya. Menyebut Presiden mengerahkan massa itu artinya dikejar bayangan sendiri. Menyebut Presiden Jokowi memasuki fase lemah dan mulai ditinggalkan partai dan rakyat. Juga mengunggah video AHY sambil mencuitkan pesan agar AHY menjaga kesehatan, tidak perlu beruban dan muka berkerut mengurus rakyat. Hingga menyebut Presiden Jokowi memasuki fase bebek lumpuh karena mengerahkan relawannya di Stadion GBK. Selain Andi Arief, ada pula Johnson Sitindaun yang menyebut kriteria rambut putih yang disebut Jokowi itu tidak rasional. Katanya maju semua yang rambut hitam, bahkan yang tidak berambut sekalipun. Lalu ada Herzaki Mahendra Putra yang menyebut pemimpin itu tidak dilihat dari penampilan fisik atau pencitraan seolah dekat dengan rakyat, melainkan dari rekam jejaknya. Lah, kok pada ribut ya? Presiden Jokowi sekedar bilang rambut putih dan muka berkerut. Kok yang menanggapi seakan melihatnya sebagai sebuah tindakan yang menyerang lawan? Yang berambut putih dan mukanya berkerut kan banyak. Gak hanya satu atau dua orang saja. Kok merasa terganggu sekali? Seakan Presiden Jokowi menyentil AHY yang mukanya bebas kerutan dan rambutnya masih hitam. Emang AHY punya kualifikasi sebagai pemimpin di luar kandang? Sudah pernah jadi pejabat publik? Kok ujuk-ujuk mau nyapres? Sebutan bebek lumpuh dari Andi Arief itu pun terdengar kocak ya. Presiden Jokowi yang selalu dieluk-elukan rakyat, dimanapun beliau berada. Presiden yang berhasil menjembatani berbagai kepentingan negara-negara G20 dalam masa yang tersulit. Yang mengundang rasa hormat dari berbagai pemimpin dunia. Yang tidak pernah mau didikte oleh kepentingan negara asing. Yang sudah merebut banyak aset dari cengkeraman asing. Yang terkenal keras kepala dan tidak pernah menyerah. Dan tidak punya rasa takut terhadap negara-negara adidaya yang punya kekuatan nuklir. Kau sebut bebek lumpuh? Ayo adu nyali kalau berani. Kita bisa bandingkan rekam jejak SBY
dengan Jokowi. Masa mau dibandingkan sama AHY? Keributan itu justru jadi bukti akan adanya ketakutan yang sangat besar dari Demokrat terhadap seorang Jokowi. Takut kalau pengaruh Presiden Jokowi yang besar itu nanti pada 2024 bakal jadi roda penggerak yang bisa memberikan kemenangan pada saingan AHY. Gitu kan? Takut kalau Presiden Jokowi nanti benar-benar akan menyebut nama capres yang beliau dukung, karena efeknya pasti sangat besar. Melihat banyaknya relawan yang hadir mendukung Jokowi, padahal itu belum semuanya loh. Relawannya Pak Jokowi itu lebih dari isi stadion GBK. Adalah Wasekjen Partai Demokrat, Irwan ya, yang memberikan pernyataan yang seakan membenarkan ketakutan ini. Menyebut, dukungan Presiden Jokowi ke Capres 2024 itu tidak etis, membandingkan dengan SBY yang dulu katanya bersifat netral menjelang pemilu 2014. Meminta Presiden Jokowi membebaskan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Emang pernah Presiden Jokowi memaksa rakyat dalam berdemokrasi? Semua terserah rakyat kok. Dengan pembangunan yang masif ini, justru Presiden Jokowi sedang memeratakan penyebaran teknologi dan informasi, agar semua rakyat punya kesempatan yang sama dalam mencari dan mendapatkan informasi yang benar, agar rakyat makin cerdas. Ya jangan salahkan Presiden Jokowi dong, kalau rakyat sekarang lebih melek informasi. Tinggal pakai Google, sudah bisa tahu tentang sejarah Hambalang yang mangkrak dan jadi ajang korupsi. Apalagi yang di pelosok, rakyat itu malah jadi saksi utama gimana dulu pembangunan tidak pernah sampai ke mereka. Dan sekarang baru sampai di era Presiden Jokowi. Kesaksian itu bisa mereka bagikan di medsos yang bisa mencapai publik se-Indonesia bahkan dunia. Wajar kan kalau rakyat mendukung Jokowi? Itu kan yang ditakutkan. Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Siward TV. Kura-kura memang juara.